Ibtu Rudiana itu katanya menggunakan kendaraan mobil sedan warna hitam. Ada mobil yang mau masuk sedan warna hitam, mau masuk ke polsek, tapi karena saya keluar juga dari polsek, ia lalu batal masuk dan kenapa sekarang jadi kecelakaan? Ayo, ya kan pengen ngilangin Rudiana. Itu kan yang korban kan bukan anak asli Rudiana. Iya. Lah, harus pengen tahu. Stop. Iya. Oke, Pak. dugaan besarnya itu adalah mobil yang dikendarai oleh Ibtu Rudiana. Sekarang, wow, keren banget Ibtu Rudiana. Yang saya herankan, dari Polres Cirebon ataupun dari Polda Jawa Barat, sepertinya nggak punya effort apa-apa gitu untuk membawa Ibtu Rudiana untuk mengedepankan, menjelaskan, dan mengklarifikasi permasalahan ini. Sementara dari Polres, bahkan dari Polri pun sudah mengetahui bahwa cikal bakal permasalahan ini dari Ibtu Rudiana. Tapi kenapa Ibtu Rudiana tidak pernah gitu didorong atau dibawa? saya tadi masuk ke Polsek Kapetakan, tapi tidak ada Ibtu Rudiana. Dan dari obrolan saya dengan warga sekitar, Ibtu Rudiana itu katanya menggunakan kendaraan mobil sedan warna hitam. Ada mobil yang mau masuk sedan warna hitam, mau masuk ke polsek, tapi karena saya keluar juga dari polsek, ia lalu batal masuk dan lurus. Saya akan coba untuk telusuri kemana arahnya mobil hitam itu. Iya, dalam ada pembantunya. Pintunya gamblok sih. Di gamblok tuh? Iya tuh. Lu Kunci? Iya, kunci. Berarti nggak ada orang? Iya. Biasanya ada. Oh. Di gamblok rumah. Tapi ini benar rumahnya Pak Rudiana ya? Iya, iya. Polisi kan. Orangnya sering belanja di Ibu? Iya, saya nggak ada. Ya guys, jadi tim media ini mendatangi dan mencari keberadaan Ibtu Rudiana. Namun pas setelah mendatangi ke polsek, tidak ada keberadaan Ibtu Rudiana. Dan tidak lama setelah itu ada mobil sedan berwarna hitam yang diduga itu mobilnya Ibtu Rudiana. Namun mobil tersebut yang tadinya mengarah ke polsek, mobil tersebut kabur dan pergi guys. Apakah benar Ibtu Rudiana itu sudah tidak mau dan takut untuk diwawancarai oleh media? Lantas kenapa dia bungkam? Harusnya sebagai orang tua dari korban almarhum Eki juga mencari keadilan. Namun kenapa ini yang gesit mencari keadilan dan bersuara itu hanyalah tim kuasa hukum dari tersangka guys? Ada apa sebenarnya? Dan benarkah berita Eki masih hidup? Dugaan besarnya itu adalah mobil yang dikendarai oleh Ibtu Rudiana. Sekarang, Wow, keren banget Ibtu Rudiana. Yang saya herankan, dari Polres Cirebon ataupun dari Polda Jawa Barat, sepertinya nggak punya effort apa-apa gitu untuk membawa Ibtu Rudiana untuk mengedepankan, menjelaskan, dan mengklarifikasi permasalahan ini. Sementara dari Polres, bahkan dari Polri pun sudah mengetahui bahwa cikal bakal permasalahan ini dari Ibtu Rudiana. Tapi kenapa Ibtu Rudiana tidak pernah gitu didorong atau dibawa untuk maju? Mulai dari peradilannya Peggy Setiawan sampai detik ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa? Ya guys, itulah yang sekarang dicurigai oleh para netizen dan juga warganet mengenai Ibtu Rudiana, seorang polisi dan juga merupakan orang tua dari korban almarhum Eki dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki tersebut. Dan juga adalah kenapa Ibtu Rudiana itu bersembunyi dan tidak mau diliput atau diwawancarai. Harusnya sebagai orang tua korban dia bisa memberikan informasi agar itu Vina dan Eki yang sudah menjadi korban mendapatkan keadilan. Benar nggak guys? Namun kenapa Ibtu Rudiana seperti bersembunyi dan takut untuk diwawancarai oleh tim media? Nah, ada info terbaru nih. Ketua geng motor XTC itu mendatangi syukurannya kebebasan Peggy Setiawan. Di situ dia klarifikasi di situ. Orang-orang datang untuk berbahagia, dia datang untuk klarifikasi. Jadi geng motor XTC ini dulu menjadi geng motornya almarhum Eki, anaknya Ibtu Rudiana. Nah, dia datang ke sana, ternyata dia ke sana klarifikasi, membela Egy Ripra.
menyatakan kalau Egy Ripra itu bukan pembunuhnya, begitu loh. Nah, kan ini kayak mencurigakan, ngapain juga dia datang ke situ untuk klarifikasi, wong itu acara syukuran kok, orang-orang pada seneng bahagia, dia malah sibuk klarifikasi, malah kayak ketakutan kan begitu. Buat apa gitu loh. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya punya satu kisah ketika saya SD kelas 3, yang mana ini tentang kejeniusan guru saya dalam mengungkap kasus pencurian di sekolah. Ini jenius banget nih guru saya nih. Mudah-mudahan ini bisa diambil pelajarannya oleh para polisi nih. Caranya begini. Waktu itu ada kejadian uang tabungan itu hilang. Jadi kan dulu kalau zaman dulu kita ya, zaman dulu saya masih SD, selalu dikasih buku tabungan. Jadi kita nabung tuh, bawa dari rumah 1.000 atau 500 ditaruh, nanti gurunya catat. Nanti kalau akhir tahun kan dibagiin tuh tabungannya. Di satu hari itu tabungan itu hilang. Ada salah satu uang di dalam tabungan itu hilang. Nah, di sini jeniusnya guru saya cara menginterogasi para siswa siapa pencurinya. Jadi, apa yang dilakukan guru saya itu bukan satu-satu dipanggil, kamu nyuri ya? Kamu nyuri ya? Atau suruh ngaku. Siapa yang mencuri tabungan ini? Enggak. Guru saya datang itu, masuk kelas. Di sini katanya ada yang kehilangan ya? Iya Pak, gitu kan kata murid-murid. Oke. Kebetulan guru itu adalah guru agama. Dia sebelum menginterogasi sebelum melakukan penyidikan terhadap kasus pencurian di kelas itu, dia bilang begini, Bapak ini punya satu kelebihan, yaitu apa? Bapak hanya dengan berdoa, dia bilang begitu, minta kepada Tuhan, Bapak bisa memanjangkan benda, katanya. Bapak bisa memanjangkan. Ini adalah warisan dari leluhur Bapak. Kita dengerin tuh Bapak itu ngomong. Habis itu tiba-tiba dia bawa lidi kurang lebih 10 cm lah. Waktu itu muridnya ada sekitar 30 orang di satu kelas saya itu. Nah, setiap murid dibagi lidi yang panjangnya itu 10 cm. Dibagi satu-satu. Kita kan bertanya-tanya buat apa ini lidi kan begitu. Nah, kemudian kata gurunya, kalau semua sudah dapat lidi ini, silakan pegang di tangan kanan kalian. Tidak boleh dilihat, harus tetap digenggam. Ini harus gini. Nah, gitu kan. Nah, habis itu dia jelasin, sekarang tugas kalian adalah mengelilingi sekolah. Suruh jalan kelilingi sekolah 1 kali putaran. Nanti siapapun yang mencuri maka tangannya akan berkeringat, kemudian lidinya itu akan semakin memanjang. Kalau sebelumnya dikasih 10 cm, maka akan jadi 12 cm ataupun 13 cm. Sekarang kalian ukur dulu apa itu lidinya. Kita semua ukur pakai penggaris, wah 10 cm gitu kan. Nah, sekarang pegang, tidak boleh dibuka. Yang dibuka nanti Bapak akan tahu, maka dialah pencurinya, gitu dia. Pokoknya jangan dibuka. Kamu keliling satu keliling sekolah. Ya guys, jadi itulah kecurigaan netizen ini terhadap geng motor yang sibuk mengklarifikasi ya saat menghadiri datang kepada syukuran kebebasan Peggy Setiawan. Dia hadir dan ternyata itu sibuk klarifikasi, membela Egy Ripra, menyatakan dia tidak bersalah seperti itu. Harusnya kalau memang tidak bersalah, tidak harus klarifikasi juga, apalagi itu dalam keadaan acara syukuran. Tentunya ini menjadi suatu keanehan dan kejanggalan dalam kasus ini. Biasanya orang yang bersalah itu pasti bakal kelabakan untuk berusaha kelihatan tidak bersalah. Apakah hal tersebut juga berlaku kepada geng motor ini? Silahkan berikan komentar kalian di bawah ini, guys. Jangan mentang-mentang mau jadi calon gubernur, woi, melindungi orang-orang yang dicurigai, ya. Walaupun dia mirip, bisa aja ditulis di situ. Emang dia tahu kalau ada orang dia itu udah dikenal lebih dulu di rumah sakit dari penyidikan. Sekarang gini saya tanya lo, gue ngupload pemberitaan 2016 lalu, kenapa lo blokir? Hah? Saya tulis di caption di situ, ya kan? 2016 belum ada yang namanya COVID-19. Kenapa penyidik mengantarkan visum ke rumah sakit almarhumah Pina
pada pakai masker semua, bahkan pakai topi sampai segini. Cuman biji matanya doang. Emangnya ngantar teroris? Emangnya mau menyelesaikan yang namanya gegana peledakan bom? Seharusnya kalian sadar, kalau saya upload 2016 lalu itu, sedikit saja kalian memperhatikan. Siapa polisi-polisi yang berdiri menjaga, mengawal visumnya Pina di depan pintu itu? Gestur tubuhnya ada di situ. Parpir loh kalau komen. Kenapa kalian gak suka dengan postingan saya? Saya udah ambil, contohkan sedikit pada waktu di yang namanya di-upload 2016 lalu. Kita belum ada COVID-19. Kenapa semua polisi pakai masker, bahkan ditutup semua mukanya, hanya biji matanya doang yang dilihat. Tapi postur tubuhnya tidak bisa. Ya kan? Kenapa? Maksud dan tujuan saya, sedikit saya kasih gambaran kalian di TikTok. Cermati, kasus Pina yang mengawal pisau itu siapa aja. Postur tubuhnya para anggota pejabat itu tahu. Ya guys, jadi itulah kekesalan Ibu Widya terhadap Kang Deddy Mulyadi yang diduga menyembunyikan pelaku asli dan juga ingin membantu Peggy Cianjur. Yang menurut Ibu Widya, Peggy Cianjur tersebut adalah pelaku dan juga terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Namun Kang Deddy Mulyadi itu seakan-akan menurut Ibu Widya menutupi pelaku asli dari pembunuhan Vina Cirebon dengan kemarin dia mengumumkan hasil tes DNA Peggy Cianjur yang merupakan dia itu adalah anaknya Pak Cecep. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawahnya sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.